Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Regi Avelian. Pada kesempatan siang kali ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Pancasila yang di sini berjudul Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, ada 4 poin di sini yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian ideologi, dan yang kedua makna ideologi Pancasila, yang ketiga nilai-nilai ideologi Pancasila, yang keempat fungsi ideologi Pancasila. Next, pengertian ideologi. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu idios dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide, garis bawahi ya, seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Jadi mustahil terbentuknya suatu ideologi tanpa berdasar kepada pengetahuan. Kita semua memiliki ideologi. Setiap individu kita pasti memiliki ideologi masing-masing. Nah, ideologi itu tercipta berdasar kepada pengetahuan yang kita dapat. Maka timbullah keyakinan. Ketika kita mengetahui, ketika kita menemukan sesuatu, kita akan yakin akan hal itu. Itulah yang dinamakan ideologi. Nah, yang selanjutnya dari penjelasan di samping dapat kita ketahui bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai dan norma. Ingat ya, garis bawahi, kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Kita harus mengetahui dulu apa itu sila Pancasila. Nah, ketika kita sudah mengetahui, sudah memahami akan 5 sila dari Pancasila, maka akan timbullah keyakinan pada diri kita. Timbul keyakinan, landasan keyakinan bahwa ini toh ideologi itu tadi. Sehingga sesuatu yang akan saya perbuat itu berlandaskan dengan Pancasila. Ingin membangun sebuah negara yang baik, sesuai tidak dengan Pancasila? Sila keberapa? Sila pertama atau sila kedua? Sesuai tidak? Maka perlu adanya pengetahuan terlebih dahulu tentang sila Pancasila itu tadi. Sehingga negara yang memiliki ideologi Pancasila juga memiliki sebuah dasar negara yang berlandaskan Pancasila, itu pasti. Karena kita mengetahui bahwa Pancasila adalah dasar negara. Dasar negara menjadi sebuah tatanan untuk mengatur penyelenggaraan negara serta menjadi pedoman hidup bernegara. Nah, itu tadi pemaparan tentang ideologi Pancasila. Selanjutnya, makna ideologi. Nah, yang kedua ini adalah setelah memahami pengertian dari ideologi itu tadi, kita perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia juga memiliki makna. Nah, di sini ada 2 makna yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita. Menjadi cita-cita yang hendak dicapai, menjadi pedoman hidup
dalam penyelenggaraan bernegara. Jadi adanya nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, itu semua untuk mencapai cita-cita yang hendak diinginkan gitu loh. Menjadi negara yang berketuhanan, ya kan? Negara yang memiliki rasa kemanusiaan, negara yang memiliki rasa persatuan dan yang lain-lain. Itu. Yang kedua adalah Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip. Nah, kita tahu bahwa Pancasila memang benar-benar disepakati baik oleh tokoh-tokoh nasional maupun bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya ada kita selalu memperingati kesaktian Pancasila. Nah, itu membuktikan bahwa memang Pancasila itu benar-benar ada dan menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Kedua makna di atas menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Apabila sebuah wilayah di Indonesia memiliki kebijakan tanpa berlandaskan Pancasila, maka secara otomatis aturan tersebut tidak berlaku. Jadi, misal ada kebijakan di mana kebijakan ini berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan misalnya, atau nilai kemanusiaan, itu otomatis akan tidak berlakukan lagi. Seperti contohnya misalnya ada pembuatan atau kebijakan untuk pembuatan pulau judi, itu kan berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila, dari nilai kemanusiaan, keadilan sosial, sudah jelas di situ loh. Dan di sila pertama, sila ketuhanan, itu juga dikritisi masalah hal itu. Makanya suatu kebijakan yang tidak berlandaskan ke Pancasila, secara otomatis aturan itu akan tidak diberlakukan. Apa saja? Ya, ada nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut adalah nilai yang bersifat objektif dan bersifat subjektif. Artinya yang di sini pertama adalah nilai bersifat objektif. Nilai objektif di sini adalah bersifat paten, mutlak, dan tidak bisa diganggu gugat. Yang pertama, ada 3 poin di sini dalam sifat objektif. Yang pertama, rumusan dari sila Pancasila menjadi makna yang paling mendalam. Ya, itu pasti. Karena tidaklah tokoh-tokoh nasional kita merumuskan Pancasila tanpa ada maksud dan makna di dalamnya. Gitu loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dilihat bahwa negara kita itu benar-benar negara yang berketuhanan, bukan negara yang ateis atau komunis. Nah, kan sesuai. Yang kedua, Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. Itu pasti, karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu ya 1945 itu berkesinambungan dari alinea pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana kita lihat bahwa alinea pertama adalah pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Benar. Sesuai dengan nilai kemanusiaan pada sila Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
berkemanusiaan tidak kalau ada penjajahan. Keberadaban itu ada tidak dalam penjajahan. Nah, artinya kan saling berkesinambungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dan Pancasila itu tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, itu hal-hal yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang selanjutnya, subjektif nilai Pancasila tergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Jadi itu yang nilai subjektif ini bisa berganti, bisa secara apa ya, pokoknya elastis gitu loh, tergantung pada bangsa Indonesianya sendiri mau dibagaimanakan Pancasila itu tadi. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. Iya benar, itu kita sudah memahami ya. Yang kedua, terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung dalam Pancasila. Terbukti ya dalam Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menunjukkan bahwa ada nilai-nilai kerohanian dalam Pancasila. Yang selanjutnya, nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Itu sangat benar bahwa kita tahu ada yang namanya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita lihat bagaimana persatuan negara kita antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Ada misalnya saudara kita yang terdampak masalah atau bencana, kita segera membantu mereka gitu loh. Itu menunjukkan bahwa budaya persatuan, budaya kemanusiaan itu memang benar ada dalam diri kita. Nah, makanya nilai-nilai Pancasila ini ya harus memang menjadi jati diri kita, dan itu semua ada di tangan kita semua. Yang selanjutnya yaitu fungsi ideologi. Apa sih fungsinya ya? Ada 4 di sini. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki 4 peranan atau 4 fungsi. Yang pertama adalah sarana pemersatu bangsa. Itu jelas. Jadi nilai-nilai Pancasila itu ya memang benar-benar menjadi sarana pemersatu kita gitu. Kita lihat di negara-negara lain ya, ada pertentangan, semisal di negara Bosnia atau negara-negara yang mengalami pemberontakan di dalam negara tersebut. Itu kan menunjukkan bahwa negara tersebut tidak bersatu utuh gitu loh. Tidak seperti negara kita gitu loh. Jarang sekali, bahkan nampaknya tidak ada di negara kita itu tadi masalah-masalah yang kompleks, masalah-masalah yang terkait dengan persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah membina dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Nah, benar. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tadi mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Mencapai nilai. Semisal ada sila pertama, mencapai dan membina bangsa Indonesia itu untuk berketuhanan, untuk tidak berfaham komunis, untuk tidak berfaham ateis. Itu tadi. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Dan yang keempat, yang terakhir, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Ya, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara serta menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tadi ya
seyogianya menumbuhkan pada jiwa kita nilai nasionalisme kita, ya. Ayo, bagaimana sebuah negara itu tadi berjalan sebagaimana fungsinya, tatanannya pas sesuai tatanannya, porsinya pun pas sesuai porsinya. Itu semua tidak akan terwujud, tidak akan bisa terlaksana bila kita tidak menggunakan nilai-nilai Pancasila. Itu tadi. Kayaknya nilai Pancasila itu tadi harus memang benar-benar ditumbuhkan sejak dini kepada generasi-generasi bangsa Indonesia agar mengetahui bagaimana negara Indonesia ini benar-benar maju, ya. Tuh. Ya, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya, ya. Sampai bertemu di lain waktu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.